Kalau kamu belum muncul juga, kita cerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 70. Nah, begitu dong. Itu baru namanya suami yang baik. Nanti setelah beres pijit, terus kamu cuci ya. Malas kalau disuruh mencuci. Tuh kan, Lagi pula, itu kan tugas perempuan. tuh kan. Si Nani saja gak pernah tuh nyuruh-nyuruh si Budiman nyuci pakaian. Suruh mijit. Tuh kan. Dirinya si kasar gak pernah tuh ngomong-ngomong sama lakinya kayak kamu. Gigi. Lalu, kamu jangan suka banding-bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Si Budiman itu siapa? Si Kasan itu siapa? Nah, kamu itu siapa? Si Budiman itu punya kerja apa? Si Kasan itu kerjanya apa? Nah, kamu itu kerjanya apa? Mikir, Bu, mikir. Si Budiman itu kerja kantoran. Saban bulan ngasih uang sama si Nani. Si Kasan, dia kata dia hanya jualan tahu dong, lontong tahu Sumedang. Tapi tiap minggu ngasih uang sama bininya. Terus kamu, apa yang bisa kamu berikan pada istrimu yang cantik dan bahagia ini? Tuh si Nani sama bininya si Kasan gak akan ngomong kayak gini. Karena apa? Karena mereka itu berpenghasilan. Terus siapa bilang si Nani sama bininya si Kasan itu gak pernah kita dipijitin sama lakinya? Tapi tidak setiap hari seperti kamu, Ipa. Kamu tahu si Ari? Ari Lasso, Bukan, Ari Lasso, bukan, Ari Irham. bukan. Ari Andrea tukang lighting yang kawin sama si Dara. Kamu memang. Ya kan, paling doyan gitu istrinya. Malahan bisa sampai sehari 3 kali kayak makan nasi. Neng Dara istrinya Ari itu kan seksi banget. Siapa saja mau kalau disuruh mijit dia. Nah, kalau badan kamu seperti dia, tidak usah disuruh. Saya semangat mijit kamu. Pokoknya semangat ya Dara. Jangankan sehari 3 kali, sehari 12 kali pun saya bersedia jadi tukang pijit istimewa buat kamu, Ipa. Makanya fitness dong, fitness. Apa itu? Uang ke fitness Berapa? juta. Hah? Kamu pikir fitness itu murah? Harga pakaian saja 1.000. Pakai pakaian yang ada saja. Gak usah pakai biaya. Malu kan gengsi, tidak trendy. Hadirin sekalian, jauh betul-betul kaget mendengar istilah gengsi yang diucapkan oleh istrinya. Lalu Jalo berkata pada istrinya yang baru 1 bulan di kawinnya itu. Dua bulan. Oh, 2 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 2 bulan. Woi, sekarang kenapa? 4 bulan. 4 bulan. Iya, 4 bulan. Lalu Jalo berkata pada istrinya yang baru 4 bulan di kawinnya itu. Neng, sini sebentar. Sebentar. Sebentar, ayo, ayo. Cepetan naik. Buka dulu. Buka sebentar aku. Culik, Om, culik.
juga sedang pikir itu, Naipa. Bukan hanya dipikir, tapi dicari. Dengan banyak mencari, banyak pula harapan yang akan kita raih. Kalau kita diam saja, segala harapan itu akan membusuk. Dan kita pun ikut busuk seperti bangkai. Sedangkan sang waktu terus berpacu bagaikan jutaan ekor kuda yang berlari tanpa henti. Lalu kita menjadi tua. Tatok, 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 mari kita pergi dari tempat ini, Naipa. Kita mencari agar kita punya harapan. Tapi kemana tujuan kita? Kemana saja, yang penting kita mencari. Tapi kita harus tahu dulu akan kemana kita melangkah. Tanpa arah yang jelas, kita bisa tersesat. Membiarkan diri kita tersesat sama artinya membunuh diri. Sekarang tentukan dulu akan kemana kita. Ke bulan. Makan apa kita di sana? Kita bawa kerupuk yang banyak. Kerupuknya habis, kita mati. Tidak, saya tidak mau pergi ke bulan. Bulan hanya punya cahaya, tapi belum tentu punya harapan. Jangankan di bulan, di sini saja kita sudah susah dapat makanan. Satu-satunya yang bisa kita makan adalah air mata kita sendiri. Bagus sekali.
Kamu sakit, Diva? Saya mual, ini muntah. Biar saya pijitin ya. Tidak usah repot-repot. Tapi tangan pegal. Ya, demi istri. Sebaiknya Sebaiknya apa? Sebaiknya ciumlah saya. Oh, sudah, jangan banyak bicara. Cium saja. Rembulan centil, ya mentari genit. Kamu di mana centil? Aku berada di masa kini, ketika mereka sedang asyik bercumbu di bawah lemang-lemang cahayaku. Genit, ya centil, kamu di mana? Aku berada di masa lalu, tatkala mereka sedang asyik bercumbu di bawah sinarku yang mendelam. Genit, ya centil, aku akan melanjutkan pengembaraan. Carilah aku di masa depan. Ya centil, pergilah, nanti aku akan menyusul. Oh iya centil, kamu dapat salam. Salam dari siapa, Mentari? Dari Kelupuk. Kelupuk lagi, Kelupuk lagi. Oga enggak level. Mari kita tidur, manisku. Rembulan telah bosan menemani kita. Lihatlah dia, seolah-olah melambaikan tangannya pada kita dan berkata, "Selamat tidur, Ripa. Selamat tidur, Jarum." Besok akan kita temukan malam yang baru, semangat yang baru, langkah yang baru, dan kisah yang baru. Tidurlah, samudra sukmaku. Tidurlah, pandang jiwaku. Tidurlah, penggetar hatiku. Tidur, tidur. Mentari genit, ya bulan centil. Gantian, skala
Kamu selalu tidak bisa bangun sendiri. Tidur kok seperti orang mati. Dicubit, diam saja. Dikelitikin, diam juga. Dipukuli, tidak bergeming sedikit pun. Jangan-jangan kamu mati betulan, Jalu! Jalu, jangan tinggalkan diri, Pak Jalu!
Mereka makan bersama, mencari belas kasih manusia. Melangkah mereka hingga lelah, tapi pangan suka didapatkan. Kamu dengar, Ibu? Saya mendengar langit menangis, meratap sambil merasakan segala kesengsaraan dan kekuasaan kita. Saya tidak mendengar langit menangis. Saya mendengar dunia tertawa. Mereka menertawakan segala penderitaan dan kepahitan kita. Kosong, dekil, miskin, suara-suara manusia. Ya, saya mendengarnya. Mereka mengeluarkan suara-suara kebencian terhadap kita. Seolah-olah kita adalah sesuatu yang paling menjijikan. Busuk, bau busuk, busuk, bau busuk, busuk, bau busuk. Kalian yang busuk, kalian yang bau, kalian yang bau. Kurang ajar, tidak ada. Apa di sini? Percuma saja kalian ditolong sama polisi atau tentara. Mereka bakal turun mengeruki atau bahkan menembaki kalian karena kalian telah merusak pemandangan kota dan keindahan yang tertimbun. Dan percuma juga kalian itu minta tolong